Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Supriyatna dengan NIM 2109552 dari kelas 3A dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suel Migdad. Saya dengan NIM 2106905, saya dari kelas 3A, kelompok 10 bidang humas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Marwan Adam dengan NIM 2104025 dari kelas 3A. Jadi kami akan melakukan observasi ke SMPN 15 Bandung kepada Kepala Humas. PS izin wawancara terkait dengan sekolah dengan masyarakat. Jadi di dalam mata kuliah pengelolaan ini ada observasi untuk mengetahui sekolah kepada masyarakat ini. Kami itu bagian dari humas dan masyarakat atau wali murid. Siswa-siswa di sekolah SMPN 15 ini. Pertama-tama perkenalkan saya Cep Supriyatna. Saya Pak Fatah sebagai Wakasek Bidang Humas. Bagaimana namanya dari Pak? Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah bisa main ke SMP dulu. Gimana nih? Apa yang bisa dibantu? Ya mungkin kan 2 tahun belakangan itu tiba-tiba ada pandemi yang mengakibatkan seluruh siswa mungkin dan juga menjadi daring. Nah, bagaimana sekolah ini untuk mengedukasi atau memberitahu kepada orang tua siswa ini terkait kebijakan yang diambil oleh SMP 15 untuk pembelajaran ke depannya. Baik, setiap kali kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu tentu kita akan tindak lanjuti melalui kebijakan di pemerintah daerah kota, dan kemudian kita turunkan melalui kebijakan di satuan pendidikan. Termasuk juga 2 tahun kemarin kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Sehingga tugas kami sebagai sekolah itu adalah mensosialisasikan kebijakan di tingkat kota tersebut itu kepada orang tua yang ada di SMP Negeri 15. Kalau misalkan 2 tahun kemarin kita melaksanakan PJJ, karena memang aturannya seperti itu berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah kota, maka untuk tahun 2022 dimulai dari bulan Juli sampai dengan sekarang kita bisa melaksanakan pembelajaran 100% secara offline seperti itu. Jadi sekolah SMP 15 ini mengikuti pemerintah juga bisa melaksanakan dengan Iya betul, karena SMP negeri ini merupakan di bawah ya tanggung jawab dari pemerintah daerah kota, dan hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung. Maka apapun yang menjadi aturan dari tingkat Kota Bandung kita laksanakan. Jadi tugas kita adalah mensosialisasikan dan melaksanakan yang menjadi kebijakan dari pemerintah daerah kota. untuk pertanyaan berikutnya, Pak, kan setelah mensosialisasikan kepada wali-wali murid pasti ada tanggapan dari muridnya. Apakah ada wali murid yang satu protes atau menanyakan sesuatu, tanggapan itu ada apa aja? Sebetulnya kalau dibilang protes itu tidak ya, karena sebetulnya mereka juga mengetahui tentang situasi dan kondisi yang berlaku di kita gitu ya. Hanya mungkin kalau ditanyakan pada mereka, keinginan orang tua itu adalah melakukan pembelajaran secara offline. Hal ini diakibatkan karena memang pada saat pembelajaran secara online anak-anak itu berada di rumah, dan ini kurang kondusif gitu kan apabila dibandingkan dengan pembelajaran secara offline di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi karena orang tuanya dua-duanya kerja gitu, sehingga tidak ada yang mengawasi di rumah, sehingga mereka menginginkan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Itu pun komentar-komentar yang wajar sebetulnya itu dari orang tua murid, dari wali siswa. Tetapi lagi-lagi kebijakan ini harus kita laksanakan dan kita edukasi kepada para wali murid ini
apa yang memang kita lakukan itu adalah yang terbaik untuk anak-anak kita pada saat itu. Jadi untuk para wali murid juga menantu dan juga membiarkan siswa-siswa SMA 12 ini mengikuti dengan kondisi yang ada. Ya betul, karena mau tidak mau ya gitu kan, bahwa situasi dan kondisinya adalah harusnya seperti itu. Mungkin langkah-langkah yang diambil kalau SMP 12 ini mengambil kebijakan gitu, apakah melalui kepala sekolah atau mana akhirnya dengan langkah-langkahnya. Langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pihak SMP 15 itu tentu kita akan mendiskusikan ya, melakukan rapat musyawarah berkaitan dengan satu dan lain hal. Kemudian kita juga tetap mengikuti aturan yang ada di atas kita, dalam hal ini adalah pemerintah daerah kota, dan berkoordinasi dengan pengawas pemerintah. Oleh itu setelah alur pengambilan keputusan itu diambil, maka barulah semua kita dibuat dalam bentuk surat dan diedarkan melalui media-media sosial yang ada. Ini yang sudah sistematis dari Iya, iya betul, karena kan kalau sekolah negeri itu memang garisnya adalah garis komando dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kemudian di atasnya adalah pemerintah pusat. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, seperti yang kita ketahui bahwa humas itu adalah bagian yang menghubungkan antara sekolah dan masyarakat gitu ya Pak. Nah, apakah cara kerja humas di sekolah ini ada perbedaan dengan misalnya sekolah lain atau ya sama aja gitu? Sebetulnya kalau garis besar alur kerja dari humas sendiri sebetulnya sama ya. Artinya humas ini merupakan garda terdepan mewakili institusi untuk menyampaikan pada pihak luar seperti itu. Maka apapun yang melibatkan pihak luar kemudian masuk ke pihak sekolah, kemudian melakukan sebuah kerjasama, maka itu menjadi satu kewajiban, satu pekerjaan di bidang humas. Baik, jadi sesuai gitu ya Pak ya, sama dengan yang lain. Yang selanjutnya Pak, bagaimana kerjasama antara wali murid dalam menanggapi masalah pandemi yang sebelumnya terjadi, apakah masyarakat turut mendukung atau tidak dalam penanganan masalah tersebut? Ya, pada prinsipnya adalah mayoritas yang mendukung ya, karena yang kita lakukan adalah yang pertama mengutamakan kesehatan terlebih dahulu, keselamatan terlebih dahulu, kemudian apapun yang terbaik yang kita lakukan itu biasanya didukung oleh para orang tua, para siswa ya. Siswa gitu ya. Nah, apakah masyarakat sudah memberikan dukungan atau bantuan baik finansial, material atau moral kepada sekolah? Ya, mayoritas adalah mereka pasti mendukung secara moral ya, gitu kan. Dengan mereka mempersiapkan anak-anaknya di rumah dengan protokol kesehatan, kemudian mereka juga mengikuti melakukan pendampingan di rumah gitu kan, pada saat anak-anaknya melakukan PJJ gitu. Itu merupakan dukungan yang sangat penting yang dilakukan oleh para wali murid atau orang tua siswa dalam rangka melaksanakan atau mendukung program sekolah. Jadi mendukung ya Pak ya, masyarakat sangat antusias dalam Ya. Selanjutnya nanti dilanjut sama Humas itu hubungannya ke kan kalau humas itu hubungannya ke masyarakat. Dalam humas itu bagaimana sih pengelolaannya? Apa saja wewenang yang dipegang oleh humas di sini? Ya, jadi di sekolah itu memang ada 4 bidang ya, ada siswa, ada kurikulum, ada sarana prasarana, ada humas. Di humas sendiri sebetulnya kita ada 3 ya, ada 3 bidang lah ya, ada 3 sub bidang. Yang pertama adalah kerjasama internal,
artinya dia yang mengelola berkaitan dengan kondusivitas dari internal kita, guru-guru gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kerjasama eksternal, itu disebut dengan pihak luar. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan dokumentasi, itu termasuk pengelolaan IG, website dan sebagainya, itu dikelola. Selain itu yang membedakan dengan sekolah swasta, kalau instansi pemerintah itu ada yang namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Keterbukaan Publik. Karena ini adalah instansi pemerintah di mana masyarakat ya atau publik juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi, maka di situ ada yang namanya PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Masyarakat yang mengenai kebijakan yang sekolah terapkan, kita dilarang sekolah dan yang Ada. selanjutnya tokoh masyarakat itu ikut mendukung dalam fungsi dan tujuan manajemen humas yang dilaksanakan di sekolah. Maka masyarakat ikut mendukung dalam fungsi dan tujuan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, pada prinsipnya adalah masyarakat mewakili pemerintah ya, itu selalu mendukung apa yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui kebutuhan humas gitu kan, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka. Kalau contoh ada masyarakat yang komplain Ya kalau komplain berkaitan dengan apa ya, misalkan itu kan sesuai dengan bidangnya. Kalau misalkan komplainnya adalah berkaitan dengan pembelajaran, nah kita arahkan ke bidang kurikulum. Kalau misalkan komplainnya berkaitan dengan mungkin hal-hal sarana, itu ke bagian sarana gitu kan. Jadi sebetulnya fungsi dari humas itu adalah sebagai gerbang utama dulu gitu ya, gerbang utama sebelum masuk kepada ruangan-ruangan atau bidang-bidang tersebut. Jadi masyarakat sebelum melakukan sesuatu harus dari komplain atau harus dari humas. Iya betul. Pas kemarin pas pandemi ini kan, apakah ada masyarakat yang komplain kepada Nggak ada. berarti aman ya? Aman. Nggak ada, kalau masalah pandemi itu nggak ada komplain. Kalau dari sendiri ada yang masalahkan gitu kan, ada yang senang gitu, ada yang Sebenarnya kalau ditanya senang tidak senang, pengen milih A atau pengen milih B, pasti beragam ya gitu. Tapi kalau disebut komplain sih enggak ya, enggak menjadi sebuah keberatan, baik itu dari pihak siswa maupun pihak orang tua itu. Sekian terima kasih dari Bapak sudah melakukan videonya. Semoga sekolah ini sampai nanti Bapak juga kalian. Jadi terima kasih, mudah-mudahan teman-teman di jurusan IPS ya, jurusan itu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah disampaikan, didiskusikan pada hari ini. Terima kasih Pak. Ya.